alaihissalam rela meninggalkan anak istrinya di sebuah padang pasir yang tandus. Di mana hikmahnya? Sampai hari ini kita mengenal kota suci Mekah. Sampai hari ini kita mengenal prosesi sa'i dari Safa ke Marwah. Dan kita pun mengenal meminum air Zam-Zam yang menyegarkan. Meski berat sekalipun Allah memerintahkan menyembelih putranya Ismail, maka Nabi Ibrahim pun melaksanakan dengan penuh ketaatan. Hikmahnya, hingga hari ini kita mengenal sunnah memotong hewan kurban di setiap Idul Adha hingga hari tasyrik. Subhanallah, dari Nabi Ibrahim kita semua belajar bagaimana mencintai Allah dan menjalankan perintahnya tanpa harus banyak bicara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seyogianya Idul Adha merupakan hari raya umat Islam yang penuh sukacita dan kebahagiaan. Namun nyatanya, dalam tahun-tahun terakhir ini, hari raya kita sedang diselimuti kekhawatiran dan duka cita. 2 tahun berturut-turut tidak ada lagi jamaah haji yang berangkat dari negeri kita. Di sisi lain, kabar duka tak henti kita dengar. Virus seolah tanpa ampun menyapa siapapun, dari mulai perawat hingga dokter, pelajar sampai ulama, orang biasa sampai pejabat, semuanya bisa terpapar. Ada yang terbaring sesak hingga dirawat berhari-hari. Ada pula yang tidak sempat tertolong hingga wafat di kontrakan. Bahkan sudah masuk ruang perawatan pun ada yang meninggal dunia sampai 33 orang karena rumah sakit tersebut kehabisan stok oksigen. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di sisi lain, hampir di semua sektor ekonomi pun mengalami ujian. Daya beli menurun, pendapatan menyempit, mobilitas terhambat, tentu berakibat perputaran uang pun melambat. Banyak toko dan usaha yang terpaksa harus gulung tikar. Efeknya PHK di mana-mana, angka pengangguran pun menjadi naik. Bahkan data BPS menyebutkan, disebabkan pandemi ini, masyarakat dengan kategori miskin di negara kita bertambah 1,1 juta orang hanya dalam 1 tahun. Ya Rob, ujian ini ternyata silih berganti tiada henti, datang dari berbagai sisi. Benarlah apa yang telah digambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam menghadapi berbagai ujian ini, kita semua berdoa agar musibah ini segera berakhir. Kita pun semua tentu berharap agar segala ujian ini berbuah kebaikan dan keberkahan. Oleh karena itu, setidaknya ada 2 sikap yang mulia dalam menghadapi ujian ini. Pertama, meningkatkan kedekatan kita kepada Allah, dan kedua, tetap peduli kepada sesama meskipun di masa pandemi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pertama, tetap dekat dengan Allah bermakna bahwa dengan penuh sadar kita semua ada di bawah kekuasaannya. Kita manusia sangatlah lemah, tidak ada kemampuan kecuali atas izinnya. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah. Maka dengan ujian ini, hendaknya kita semua meyakini virus yang kita hadapi pun termasuk adalah makhluk Allah. Oleh sebab itu, kepada Allah kita semua memohon perlindungan dari makhluknya tersebut. Di samping segala protokol, ikhtiar pengobatan, dari mulai vitamin, vaksin, obat-obatan, dan juga protokol secara maksimal, kita pun hendaknya tidak lupa bahwa Allah lah yang maha menyembuhkan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza maridtu
maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, kata Ibrahim, dialah Allah yang menyembuhkan aku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, dengan ujian ini janganlah sebaliknya malah menjadikan kita jauh dari Allah, malah semakin jarang beribadah, hingga naudzubillah berani bermaksiat kepadanya. Sangatlah rugi jika musibah dan ujian belum bisa menyadarkan kita untuk kembali taat dan patuh kepada Allah. Justru dengan adanya pandemi ini, keimanan dan ketakwaan seharusnya selalu ditingkatkan, karena dalam ketaatan dan rahmat Allah yang sangat luas. Karena dalam keimanan dan ketakwaan ada keberkahan yang Allah janjikan bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sikap kedua yang baik kita lakukan selama pandemi ini adalah hendaknya kita tetap peduli terhadap sesama saudara. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa pandemi ini tidak hanya menghancurkan sisi kesehatan, namun juga merugikan sendi-sendi ekonomi umat. Maka banyak saudara kita yang saat ini sedang dihimpit kesulitan. Jangankan untuk berobat, untuk makan sehari-hari pun belum tentu didapat. Usaha gulung tikar, pengangguran pun meningkat. Oleh karenanya, sangat mulia jika kita bisa memulai meringankan beban dan kesulitan saudara kita dengan apapun yang kita miliki. Bagi yang memiliki keluangan waktu, bisa kita meluangkan untuk membantu dengan tenaganya. Bagi yang memiliki keluasan harta, bisa berinfak dan bersedekah dari pendapatannya. Bagi yang memiliki jabatan dan kepercayaan, bisa mengeluarkan kebijakan dan keputusan yang mendorong kesejahteraan rakyat. Semuanya saling bahu-membahu meringankan kesulitan saudaranya. Janji Allah sangatlah jelas. Tidaklah rugi orang berbuat baik kepada orang lain, karena kebaikan itu niscaya kembali kepada diri kita sendiri. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha." Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah kurban hari ini pun memiliki makna yang mendalam tentang arti kepedulian. Menyembelih hewan kurban merupakan isyarat bahwa kita pun siap menyembelih kekikiran atas harta dan siap memotong keserakahan terhadap dunia. Hingga setelahnya kita lebih sanggup untuk berbagi, lebih mau lagi untuk peduli dan bertoleransi. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan, Muslim satu dengan lainnya ibarat batu bata bangunan yang saling menopang dan menguatkan. Bahkan dalam hadis lain, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa hubungan sesama mukmin ibarat satu tubuh, di mana ketika satu bagian ditimpa sakit, maka seluruh tubuh pun merasakan sakit yang sama. Oleh karenanya, dengan pandemi ini, selayaknya tidak menyurutkan kita untuk meringankan kesulitan saudara kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min qurbi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min qurbi yaumil qiyamah." Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang muslim, maka Allah akan melapangkan darinya kesusahan-kesusahan di akhirat kelak. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Ibadah kurban merupakan warisan dan sejarah penting Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Marilah kita jadikan Idul Adha ini sebagai momentum terbaik untuk bersungguh-sungguh memohon ampunan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua dosa kita yang mungkin menjadi sebab diturunkannya wabah ini. Di samping itu, kita pun tetap mempererat tali persaudaraan, baik itu persaudaraan seiman atau persaudaraan sebangsa dan sepenanggungan. Dengan Idul Kurban ini, kita perkuat dan rapatkan kembali solidaritas dan akhlak kemanusiaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahu li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.